Puji Tuhan, sebelum memulai renungan Yesus kuatku, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Bapa kami di sorga. Kami naikkan syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu, kami tidak sanggup, tetapi kalau kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami memuji Engkau, mempermuliakan namamu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami terima, biarlah itu menjadi penuntun dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, renungan kali ini saya ambil di dalam Titus pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, demikian kebenaran firman Tuhan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Puji Tuhan. Tema melalui ayat yang sudah saya bacakan tadi adalah good influence. Kita bersyukur, kita berterima kasih Tuhan menitipkan pesannya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita miliki saat ini. Kalau dalam ayat-ayat tersebut mungkin secara khusus ditujukan kepada para wanita, tetapi kita semua boleh mengambil hal yang baik melalui ayat-ayat tersebut untuk kita lakukan. Karena sebenarnya ayat ini juga ditujukan untuk gereja Tuhan. Generasi yang unggul, generasi yang tangguh dan berkarakter yang baik, itu adalah generasi yang diinginkan oleh setiap keluarga. Bukan hanya keluarga saja, tetapi dalam lingkup masyarakat luas pun, di lingkungan kerja misalnya, mereka akan mencari orang-orang yang memiliki karakter yang baik, pendidikan yang baik, perilaku hidup yang baik. Itu yang dibutuhkan. Kalau kita di tengah-tengah keluarga kita saja kita menginginkan hal tersebut dalam lingkup keluarga kita, demikian juga dalam gereja Tuhan. Haleluya. Untuk itu wanita itu memiliki peran yang sangat penting di dalam hal tersebut, sehingga wanita itu harus menunjukkan karakter yang layak ditiru, karakter yang bisa menjadi contoh. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan dibentuk untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam ayat-ayat tersebut yang sudah saya bacakan tadi, pada poin yang pertama, dituntut agar kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Dalam Efesus pasalnya yang kelima pada ayatnya yang ketiga, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya orang-orang kudus. Ya, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang kudus. Disebut sebagai hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Artinya adalah orang yang mampu menjaga kekudusan di dalam kehidupannya. Menjaga kekudusan dalam segala hal. Untuk menjaga dari kita melakukan hal-hal yang tidak baik, tentunya dimulai dari hati terlebih dahulu, dari pikiran kita, dari hati nurani kita. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kalau kita perkaya hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka yang akan kita pancarkan melalui perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita pun akan mengolah hal-hal yang baik. Berbeda ketika kita mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik.
karena itu pun akan terpancar melalui perkataan dan perilaku hidup kita. Itu sebabnya cintai firman Tuhan. Terima firman Tuhan itu sebagai harta berharga yang akan mendidik dan membentuk karakter hidupmu menjadi lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Terlebih lagi para wanita. Kita memiliki tugas tanggung jawab besar untuk bisa menjaga, memelihara, melindungi, melahirkan, membentuk generasi-generasi berikutnya sebagai generasi-generasi yang unggul di hadapan Tuhan. Yang kedua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Itu artinya adalah orang-orang yang terhormat. Bukan karena dia punya pangkat, bukan karena dia punya kekayaan, bukan karena dia dipandang dan disegani oleh banyak orang, tetapi orang yang terhormat adalah orang yang menjaga sikap hidupnya. Di dalam 1 Timotius pada pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11, firman Tuhan katakan, demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Bukan pemfitnah, dapat menahan diri, menjaga lidahnya, menjaga perkataannya, dan dapat dipercaya. Karakter ini akan dimiliki oleh orang yang sudah berjumpa dengan Kristus, dengan kebenaran firman Tuhan, dan hatinya, hidupnya dipenuhkan oleh Roh Allah. Akan dipimpin menjadi orang yang terhormat. Haleluya. Kemudian yang ketiga, dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan dalam 1 Timotius 2 pada ayatnya yang ke-9, demikian juga hendaklah perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Bukan berarti kita tidak boleh mengenakan hal-hal tersebut, tetapi yang dimaksud di sini adalah biarlah perhiasan yang kita tampakkan melalui perkataan dan perbuatan kita itu adalah perbuatan yang baik, perilaku yang baik, perkataan-perkataan yang memberkati. Itu perhiasan kita. Perhiasan yang lebih berharga daripada emas dan perak, ya. Berdandan yang pantas, tidak berlebihan. Artinya sopan dan enak untuk dilihat. Puji Tuhan. Kemudian hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Artinya adalah mereka memiliki perhiasan batiniah yang berharga. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga dikatakan perhiasanmu jangan secara lahiriah. Perhiasanmu jangan secara lahiriah, tetapi firman Tuhan tekankan perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Puji Tuhan, ini yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita, sehingga perilaku hidup kita, sikap hidup kita itu menjadi berkat dimanapun kita berada. Perempuan yang beribadah itu akan menjadi contoh dan teladan. Firman Tuhan katakan dengan demikian dia mendidik orang-orang yang lebih muda yang ada di lingkungannya, anaknya, ya, semua yang ada di dalam lingkungan keluarga akan dididik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memiliki sikap hidup yang baik, menjadi contoh yang baik bagi banyak orang. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat kita lakukan, kita terima, kita kerjakan menjadi harta yang berharga untuk kita berikan bagi banyak orang. Hidup kita menjadi berkat mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah terima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, supaya dari setiap firman yang kami terima, kami dapat lakukan, menjaga kekudusan kami, menjadi orang-orang yang terhormat di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh memperlihatkan sikap hidup yang baik, perkataan yang baik yang memberkati banyak jiwa, sehingga orang lain boleh melihat ada Yesus dalam kehidupan kami. Tolong umat-Mu Tuhan, banyak menghadapi hal dalam kehidupannya, tetapi tangan Tuhan tidak terbatas untuk menolong siapapun yang mau merendahkan dirinya di hadapan-Mu, mengangkat tangannya untuk memohon pertolongan Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, kami bersyukur, terima kebenaran firman-Mu, dan jalani hari ini bersama dengan Engkau, karena Tuhan adalah kekuatan dan keselamatan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.